Abah Setu mereaksi menanggapi pernyataan persaudaraan Islam meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto membubarkan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Menuntut kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah menyelamatkan persatuan nasional dengan membubarkan Ormas PWILS yang telah nyata secara sistematis dan terstruktur menjadi ancaman bagi persatuan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Abah Setu mereaksi menanggapi pernyataan Front Pembela Islam untuk meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto membubarkan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Sebagaimana kita ketahui, DPP Front Persaudaraan Islam yang dalam hal ini diwakili oleh ketua umumnya yakni Muhammad bin Hussein Al-Attas itu membuat surat maklumat, surat edaran ya, yang menyatakan salah satu daripada poinnya adalah meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah karena dianggap sebagai organisasi yang membahayakan bagi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Bagaimana pernyataan dari Muhammad bin Hussein Al-Attas ini? Kita saksikan pada video berikut ini. Menuntut kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah menyelamatkan persatuan nasional dengan membubarkan Ormas PWILS yang telah nyata secara sistematis dan terstruktur menjadi ancaman bagi persatuan nasional, serta memerintahkan aparat penegak hukum di bawah Presiden untuk segera menangkap segala pihak termasuk pelaku, pendukung, dan intelektual dari PWILS yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan provokasi, intimidasi, dan persekusi yang bermuatan rasis, fasis, dan diskriminatif. Demikian tadi pernyataan dari Bapak Muhammad bin Hussein Al-Attas atas nama pengurus DPP FPI meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan PWI Laskar Sabilillah yang dianggap sudah melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kemudian pernyataan daripada DPP PWI ini direspon oleh sesepuh yang sekaligus Ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat yakni Abah Setu, untuk melihat bagaimana reaksi atau pandangan ataupun untuk melihat bagaimana reaksi statement dari Abah Setu ini, kita saksikan pada video berikut ini. Kalian tersambung kepada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya yang barangkali ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi yang kedua, bahwa PWILS ini tidak akan ada sebenarnya kalau seandainya dari awal para Habib ini menerima secara ilmiah fakta ini sebenarnya. Jadi nggak usah dibubarkan karena merupakan reaksi daripada adanya kalian. Kenapa kita adalah bereaksi? Karena pertama, kalian masih mengotot bahwa kalian adalah sebagai mengaku duriat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah fakta-fakta yang lain yang akhirnya juga adalah
menuduh adalah kepada kami sebagai adalah orang-orang PKI, tapi faktanya adalah justru adalah sejarah membuktikan para habaiblah sebetulnya para PKI itu. Coba tolong ya, juga buat masyarakat agak cerdas tadi semua. Nggak usah marah, marilah kita belajar, mulai belajar menggunakan nalar, menggunakan ilmu pengetahuan tadi semua ya. Yang kedua, fakta bahwa kenapa PWLS muncul karena tadi sudah adanya adalah pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, pengklaiman atas bahkan diklaim bahwa kemerdekaan tidak akan ada kalau tanpa adanya Habib, bahwa kemudian juga ada pengklaiman bahwa negara ini akan hancur tanpa adanya Habib. Kemudian bahkan sudah ada Pak Rizik pengakuan-pengakuan bahwa Pulau Jawa ini adalah milik Aulia Tarim, ya. Pengakuan-pengakuan kepada Jawa Barat adalah milik Habib dan lain sebagainya. Jadi sungguh aneh kalau seandainya Anda meminta PWLS dibubarkan. Padahal sebenarnya PWLS itu ada karena adalah seolah-olah undangan kalian. Dan juga buat siapapun yang mendukung Pak Alwi ini adalah yang meminta juga adalah PWLS dibubarkan adalah juga sama anehnya gitu kan tadi. Padahal dianggap PWLS sebagai adu domba, PWLS adalah sebagai adalah pemecah belah umat. Coba lihat dari pidato siapa daripada kiai-kiai PWLS yang mengadu domba umat. Coba dengarkan bagaimana adalah saudara kita Pak Rizik Syihab adalah selalu mengajak perang, mengasah golok, mengasah badik, mengasah ini semua ya, dan selalu mengajak adu domba umat. Ini yang mengadu domba umat ini siapa gitu kan tadi. Jadi saya pribadi merespon, walaupun saya sedang jauh dari Indonesia, sedang ada di Thailand, tapi saya sedih melihat begitu kerasnya Pak Rizik ingin membubarkan PWLS dengan menuduh PWLS adalah PKI. Padahal fakta sejarah adalah dari mulai 4 tahun 48 ya, baik yang di Surabaya, baik yang di Jawa Tengah, baik pun yang di Jakarta, Aidit, maupun yang di Kalimantan, semuanya Mbak Alwi. Sadari ini ya sah. Jadi juga buat masyarakat Indonesia jangan mudah terprovokasi yang menuduh PWLS adalah merupakan keturunan PKI. Lihat siapa di dalamnya. Lihat siapa pengurus-pengurus PWLS baik tingkat Jawa Barat maupun tingkat nasional. Mereka adalah putra-putri adalah daripada dulu para pejuang-pejuang bangsa ini. Jadi PWLS ini jangan dituduh sebagai penjahat. PWLS ini jangan dituduh sebagai pengadu domba, justru ingin menyatukan umat. Tadi semua dari fakta yang ada, pengakuan Mbak Alwi atas bendera merah putih, pengakuan atas kemerdekaan, pengakuan atas lagu kebangsaan, lagu nasional, pengakuan kepada makam-makam pahlawan, pengakuan kepada pahlawan-pahlawan nasional yang dibalwikan, kemudian pemalsuan makam, ditambah lagi pengkaburan sejarah PBNU itu sendiri. Itu kan sebenarnya adalah siapa sebenarnya yang merusak itu Pak Rizik dari semua. Tolong berikan kepada kami satu video daripada orang PWI yang ingin memecah belah umat. Tunjukkan kepada kami satu orator yang ada dari PWI yang ingin saya melihat adalah Kiai Madudin Usman, seorang ahli ilmu yang semua berbicaranya dengan landasan ilmu. Gus Abbas adalah orang daripada putra daripada adalah Kiai Abbas, dan semua yang berdiri di PWI ini semua adalah orang-orang yang insya Allah adalah berhati tulus yang ingin adalah kebaikan. Jadi tolong jangan gemborkan perang ya, karena saya juga menemukan sebuah video yang akan adakan pertemuan yang mengundang Rizik Syihab adalah di Bekasi, kemudian adalah menantang-nantang PWI. Kalau menurut saya adalah kalianlah sebenarnya yang membuat keributan ya. Sekali lagi, marilah kita kalau merasa sebagai anak bangsa, kalau merasa adalah menjadi bagian daripada bangsa ini, kalau merasa memiliki bangsa ini, marilah kita duduk bersama kalau mau tadi semua, bukan ngajak perang ya, bukan saling memfitnah tadi semua ya, apalagi menuduh kami adalah sebagai PKI. Jauh kami ini dari PKI.
Karena kalau seandainya kami balik menuduh, malah kalian akan menyalahkan tadi semua. Ya, itu saja barangkali sahabat. Terima kasih Mas Ibrahim yang mengirimkan video ya, yang mana dari pidato Rizik Syihab yang menuduh PWI adalah sebagai biang PKI, yang menuduh PWI LS sebagai biang adalah pemecah belah, adalah apa namanya, negara dan agama, yang menuduh PWI LS adalah sebagai apa namanya, orang-orang yang ingin merusak adalah persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Kalau menurut saya kebalik, ya. Kalau menurut saya kebalik, ya. Sekali lagi, PWLS ada karena kalian mengaku-ngaku sebagai duriat Nabi. PWLS tidak akan ada kalau kalian dari awal mengakui bahwa kalian bukan duriat Nabi. PWLS tidak akan ada kalau tidak ada yang ingin membelokkan sejarah bangsa ini dan sekaligus juga adalah membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama. PWLS tidak akan ada kalau tidak ada reaksi yang negatif yang ingin membelokkan tentang sejarah, tentang juga adalah apa namanya, ancaman perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, PWLS hadir justru sebaliknya ingin menyatukan. Demikian tadi pernyataan Abah Setu berkaitan dengan bagaimana Front Persaudaraan Islam yang meminta kepada Bapak Presiden Subianto untuk membubarkan PWI LS. Dari video-video tadi kita bisa menganalisa. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh DPP FPI Front Persaudaraan Islam ini yang diwakili oleh Muhammad bin Hussein Al-Atas sebagai ketua umumnya, yang meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan daripada organisasi PWI LS yang dianggap sebagai organisasi yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Maka rekomendasi seperti ini ya boleh-boleh saja ya dibuat oleh siapapun ya, tetapi tentu kewenangan itu ada pada pihak pemerintah ya, karena untuk membubarkan satu organisasi itu ada mekanismenya ya, yang sebagaimana di video yang lain saya sudah jelaskan berkaitan dengan tata cara pembubaran organisasi. Ada yang memang secara internal dilakukan pembubaran itu oleh pengurus dan para anggotanya, ada juga mekanisme melalui pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah ya, dan juga oleh pengadilan tentunya. Pengadilan ini atas usulan daripada jaksa tentunya ya, untuk membubarkan daripada organisasi yang dianggap harus dibubarkan. Nah, pembubaran oleh pemerintah tentu dalam hal ini adalah pembubaran yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Dalam Negeri. Ini oleh pemerintah. Jadi sebenarnya Presiden bisa saja kemudian memerintahkan menteri-menterinya untuk membubarkan satu organisasi yang memang dianggap membahayakan daripada persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasi Front Pembela Islam atau FPI ya, yang dulu yang sekarang berubah menjadi Front Persaudaraan Islam, dan pembubaran terhadap HTI yang dianggap sebagai organisasi yang dilarang di Indonesia. Tentu boleh saja seseorang ataupun organisasi membuat surat rekomendasi tentang pembubaran satu organisasi, tetapi tentu semua itu harus mengikuti mekanisme yang ada. FPI ini begitu ngotot meminta kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Prabowo khususnya untuk membubarkan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, semuanya sekarang tergantung pemerintah. Kalaupun ditanggapi ya mungkin harus dicari bukti-bukti fakta apa yang didakwakan atau apa yang dituduhkan oleh pihak Front Persaudaraan Islam terhadap PWI Laskar Sabilillah. Semuanya kita serahkan kepada pemerintah ya. Ya, kalau diindikasikan misalnya hal tersebut memang ada, ya bisa saja pemerintah membubarkan. Nah, yang penting ada fakta dan data tentang hal yang dilakukan oleh organisasi tersebut yang memang membahayakan daripada negara, yang dalam hal ini tentu ada persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, bisa jadi justru yang dibubarkan itu ya Front Persaudaraan Islam ya, yang memang tindakan-tindakannya kita lihat bagaimana orasi-orasi daripada para tokoh-tokohnya pun itu bersifat provokasi, mencaci, memaki. Ya, kita lihat justru FPI ini yang sesungguhnya berbahaya ya. Dan kalau kita lihat pun bagaimana kejadian di Pemalang itu yang jadi korban, yang banyak korban itu dari pihak PWI LS, dan juga ada fakta-fakta yang lainnya tentu ya, yang
ternyata yang mengejar-ngejar itu bukan dari pihak PWI-LS, tetapi justru pihak PWI-LS itu yang dikejar-kejar. Jadi ada pemberitaan yang menyampaikan fakta tersebut gitu. Ya wallahu alam lah, kita tidak bisa melihat langsung kejadian itu ya, tetapi yang jelas korban yang berjatuhan itu kebanyakan dari pihak PWI-LS ya. Ya kita bisa lihat kalau korban yang berjatuhan banyak berarti siapa yang menyerang, siapa yang diserang, ya kan begitu kan. Wallahu alam, kita nggak tahu ya. Lalu hal yang kedua yang bisa kita analisa adalah pernyataan Abbas Setu yang menjelaskan bahwa PWI itu lahir adalah sebagai reaksi terhadap apa yang dilakukan oleh para habaib, oleh para muhibbin, oleh front persaudaraan Islam atau front pembela Islam lah kalau dulu. Nah ini yang dikatakan, apa sih sesungguhnya yang dilakukan oleh para habaib? Ini diantaranya adalah ceramah-ceramahnya yang provokasi, kemudian khurafat-khurafat yang muncul ya, yang kemudian mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, padahal sesungguhnya secara ilmiah sudah terbukti bahwa para habaib ini nasabnya tidak tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi para habaib Ba'lawi ini kekeh, tetap para muhibbin ini pun tetap kekeh menganggap bahwa mereka ini adalah sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ini yang kemudian memicu lahirnya daripada PWI-LS. Selain itu juga faktor yang kedua yang memicu daripada kelahiran PWI-LS adalah di mana para habaib ini membuat makam-makam palsu, merubah sejarah-sejarah yang ada, mengklaim yang ini justru membahayakan daripada negara kesatuan Republik Indonesia, yang dalam bahasa simpelnya para habaib ini ingin menjajah Indonesia dengan mengklaim sejarah, kemudian juga membuat makam-makam palsu. Ini yang kemudian dikatakan oleh Abbas itu sebagai pemicu kelahiran daripada PWI-LS. Jadi kalau seandainya para habaib tidak melakukan hal tersebut, artinya mereka menyadari, mengakui bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, kemudian tidak melakukan tindakan provokasi dan lain sebagainya, dan juga kemudian tidak melakukan pemutarbalikan fakta sejarah, mengklaim sejarah dan lain sebagainya, maka PWI-LS tidak akan hadir. Jadi intinya adalah kelahiran PWI-LS karena perilaku, tindakan dan ucapan dari para habaib yang dianggap membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia dan bagi agama Islam. Nah itu yang disampaikan oleh Abbas Setu. Dari hal-hal tadi maka kita bisa memahami bahwa PWI-LS ini lahir sebagai reaksi dari apa yang terjadi yang dilakukan oleh para habaib. Nah, oleh karenanya kita sebagai warga masyarakat Indonesia, sebagai umat Islam, tentu harus cerdas, harus membuka mata, membuka hati, membuka pikiran tentang realita fakta yang terjadi di depan mata kita. Kita menilai seseorang harus objektif. Tolak ukurnya adalah tentu agama Islam. Tolak ukurnya tentu adalah Allah dan Rasulullah. Tolak ukurnya tentu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah secara baik, ya tentu kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka. Dan kalau seandainya mereka justru bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang diajarkan Allah dan Rasulullah, yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, tentu sangat tidak layak orang yang seperti ini diikuti. Jadi silakan sekali lagi buka pikiran, buka mata, buka telinga, buka akal ya, untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Al-haqqu mir rabbik, tolak ukur kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.